Hai Tokonot, ya selamat datang buat teman-teman semua yang udah join. Ada kurang lebih lumayan ya, lebih dari 10 yang udah join. Thank you buat semua yang menyimak ya, karena Sinyal Ngobras kali ini special edition di mana kita akan menjumpai salah satu fenomena yang paling berpengaruh ke perekonomian ya, terutama perekonomian global dan juga pengaruh geopolitik. Jadi besok ya, tanggal 5, mungkin tanggal 5-6 ya, market akan sangat-sangat volatile, baik dari market kripto, market saham, market komoditas pasti akan sangat volatile. Mengingat ya, di mana ada pemilihan presiden di US, sehingga market berpotensi untuk ya volatilitas naik turun, dan tentu akan ada banyak orang yang terlikuidasi mungkin ya kalau mereka trading di pasar derivatif karena saking volatile-nya, bahkan lebih volatile dibanding dengan CPI atau PPI ya, dan sebagainya macam tentang berita ekonomi US. Mungkin besok lebih volatile, jadi agak hati-hati buat teman-teman yang trading, terutama di pasar derivatif. Lebih baik trading di pasar spot atau menghindari dulu di 2 hari atau di minggu ini ya. Walaupun di sini yang Ngobras aku ngasih 5 koin berpotensi bullish ya ke depannya nanti. Disclaimer aja, bukan ajakan biar tujuan, ini just watchlistku ya. Watchlist itu dalam artian koin dalam pantauanku. Apakah aku akan entry ya? Tentu masih dalam pantauan ya. Jadi Tokonots bisa screening, mempermudah screening, di mana toko kripto punya lebih dari 340 token yang terlisting di toko kripto, dan Tokonots bisa lebih mudah screeningnya ya, gitu. Karena aku udah screening dari 300 lebih token sih, gitu. Dan aku bakal tunjukin ke teman-teman ya selama seminggu depan. So, langsung aja kali ya, kita bahas ke US election ya. Bagaimana nih kalau semisal si Donald Trump ya terpilih, apakah market kripto akan ngepump gitu kan? Mungkin iya ya, karena pada dasarnya dari kedua kandidat itu yang paling pro terhadap aset kripto dan blockchain itu adalah si Donald Trump ya. Pada nyatanya seperti itu. Tapi tentu ya, pelaksanaan dari istilahnya visi misi mungkin ya asumsikan, atau raker katakan, visi misinya mereka tentu akan ada sedikit bersinggungan dengan beberapa pihak ya, karena baik lagi US adalah negara demokrasi di mana presiden nantinya tidak sepenuhnya memiliki kuasa menentukan dia bakal mau bawa kemana ya, tapi berdasarkan ada penyeimbangnya ya. Kalau di Indonesia sendiri kayak presiden ada juga DPR sebagai penyeimbang, namanya trias politika ya. Jadi trias politika itu untuk menghindari adanya kediktatoran ya, atau pemimpin yang terlalu overpower gitu. Sehingga balik lagi ya ke visi misi dan sebagainya macam. Apakah dari perjalanan nanti ya, apakah si kripto, blockchain ini bakal mulus ke depannya, nggak ada yang tahu. Pasti akan ada senat ya yang memberi pertimbangan dan sebagainya macam sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat US dan geopolitiknya. Sehingga walaupun pro dengan kripto, sometimes ya bisa aja tidak maksimal ya untuk janjinya, kalau lebih seperti itu. Karena ada beberapa hal yang tadi istilahnya barrier lah gitu. Jadi bisa aja ngepam, tapi so far kalau aku pribadi mungkin akan ngebuat weak ya ketika Donald Trump menang. Buat weaknya gimana? Ya dia buat ekor ke atas atau ngepam bentar, terus kemudian dia akan sideways. Dan selama sideways ini ya mungkin ada perhitungan dari voting ya, voting pemilunya nanti siapa yang jadi pemenang. So far based on Polymarket, kalau teman-teman tahu ya, aku bakal ke website Polymarket yang tadi udah aku sebutin ya. Wait. Jadi based on Polymarket, ini bisa dikatakan Donald Trump itu lebih unggul dibanding dengan
Kamala Harris. Oke. Ini forecast ya. Forecast itu adalah semacam perakiraan ya, di mana akurasi ini baik lagi balik ke votingnya. Tapi so far intinya biasanya nih poly market itu menunjukkan istilahnya potensial menangnya itu lebih besar mana antara Kamala Harris dengan Donald Trump. So far ya Donald Trump itu mengungguli 56,9% dibanding dengan Kamala Harris. Dengan beberapa negara yang support dengan potensial voting ya. Ini ada negara-negara bagiannya, siapa yang support Harris, siapa yang support Donald Trump. Ini ada negara bagiannya ya. So far dari sini juga kelihatan ya, di mana saat ini ya semenjak bulan Oktober Kamala Harris mengalami penurunan potensial untuk mendapatkan hak suara, potensial suara lah ya, potensial suara. Gitu. Nah, kalau aku melihat sih dari ini potensial untuk bullish sih ya, naik. Nah, pertanyaannya naik ke berapa Mas Bitcoin? Kalau tadi aku sempat jelaskan di 77.000 mungkin ya. 77.000 US dollar atau mungkin juga bisa turun di bawah 60.000 US dollar jika Donald Trump kalah. Tapi balik lagi ya, pada dasarnya market Bitcoin supply dan demand itu tidak sepenuhnya berdasarkan dari election ini ya. Tapi memang based on demand, misal kita ada retail butuh kripto atau mungkin institusional butuh kripto ya kan, atau mungkin negara ya butuh kripto. Nah, ya balik lagi sih demand-nya akan mulai stabil ketika si pengaruh US election-nya ini sudah berakhir ya. Kurang lebih seperti itu. Itu sih untuk berita hot news-nya. Kalau dari aku pribadi ya potensial untuk nge-pump election dalam waktu 9 jam lagi nih. Jadi apa ya, cukup volatile lah ya. Nah itu yang bikin problem. Tapi so far it's okay. Kita mulai ke topik utamanya aja ya. Kita lihat trennya dulu, trennya si crypto market secara daily ya, secara harian. So far market mengalami merah semua. Ya mungkin ada yang tanya kenapa kok TKO turun ya? Ya kebanyakan turun karena memang trennya adalah bearish. Kenapa bearish? Sesimpel orang lagi wait and see. Jadi contoh, aku punya uang 1M contoh ya. Nah daripada nanti ya pengumumannya ternyata Kamala Harris menang atau Donald Trump menang kemudian ngedam turun, dan ngedamnya itu bisa turun dalam buat satu candlestick merah dalam, biasanya seperti itu ya, kayak CPI announcement kayak gitu biasanya. Daripada rugi banyak, mending ya cut loss dulu dan masuk ketika memang tren sudah jelas. Oke. So far tren dari kebanyakan altcoin di sini itu bearish. Oke. Bearish. Wah, ini bearishnya banyak banget lah. Based on weekly bearish, based on monthly bearish, yearly masih rata-rata bearish walaupun beberapa ada yang bullish. Yang bearish itu yang token baru listing sih biasanya sih ya. Itu hampir semua itu turun ya, yang baru listing. Jadi ini yang kayak Super, Om, Radium, Sui dan sebagainya macamnya ini ya contoh banana lah, banana masih cukup tinggi. Turbo juga tinggi karena emang dia exciting token ya, bukan new release token gitu. Kalau yang new release token kebanyakan turun. Oke, langsung aja kali ya ke teknikalnya. Teknikal. Ke 5 akun berpotensi bullish versi aku, ingat ya ini versi aku, dan bukan representasi bahwa market akan selalu bergerak ke arah yang aku analisakan. Oke, jadi bagi tokonot yang sekiranya emang mau dalam tanda kutip ngikutin ya, harap perlu dipertimbangkan banget ya. Pasang stop loss, oke, stop loss bebas aja. Ini stop loss versiku
dan TP versiku dan entry versiku aja. Oke, ini adalah stop weekly watchlist-nya minggu lalu, yaitu ada GTO, CEC, Doge, Solana, dan OM. Di mana Doge itu mengalami kenaikan 9,42%. Kenapa naik? Karena ya Papi Elon Musk itu sering buat tweet tentang si koin Doge ini, sehingga orang mulai percaya lagi dengan adanya tren Doge bullish dengan asumsi ya orang terkaya di dunia dia membicarakan tentang Doge gitu. Nah, lanjut ya, untuk selanjutnya ada CEC. Sebenarnya secara rata-rata 5 koin ini tuh sempat bullish, sempat naik, tapi karena memang hari ini turun, jadi ya turun juga gitu ya. Tapi so far kayak GTO, andaikan Tokonems itu tidak pasang stop loss, mungkin ruginya sekitar 13%, 14% deh. Jadi pentingnya stop loss tuh itu ya, setidaknya tidak terseret dalam gitu. Nah, kita ke last but weekly watchlistku yang minggu kemarin, yaitu ada Troy, Wave, Raydium, Tia, dan Ena, di mana actual loss-nya itu ya semua loss lah. Raydium sebenarnya sempat naik tapi turun lagi ya. Kenapa turun? Ya market bearish. Oke, Ena juga naik dikit sih, cuma ya turun lah tetap aja gitu. Nah, sekarang kita ke 5 koin berpotensi bullish di minggu ini ya, 4-10 November, yaitu ada Kava, Biko, Sui, Doge, dan Ape. Masih sama Doge masih punya potensial untuk naik. Kemudian ada Ape, masih ada potensial. Kenapa potensial? Karena dia udah terkoreksi lumayan dalam dari sejak pengumuman dia ngeluncurin Ape Chain, layer 1 blockchain-nya dia gitu. Bikonomi karena memang trennya masih bullish. Sui ya kita bakal lihat nanti ya secara teknikal. Kemudian bad weekly watchlist-nya versiku yaitu ada SCR ya, Scroll, OXT, Tia, Zika, dan Metis. Jadi ini ada potensial loss-nya, sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih, tapi ada potensial karena nanti ya market bakalan volatile di 2 hari sampai seminggu ke depan. Oke, langsung aja ya kita ke teknikalnya yang potensi bullish dulu. Di sini ada Kava. Sebenarnya Kava ini trennya ini aku pakai range trading ya. Range trading itu maksudnya apa ya? Range support resisten lah. Mungkin teman-teman yang tahu tentang range trading harapannya ya tahu lah ya range trading seperti apa. Jadi so far range tradingku ini lumayan gede ya, lumayan gede. Jadi pergerakannya itu lumayan. Di mana 14% potensial untuk profit ya. Tapi balik lagi karena tren US election bakalan volatile banget, jadi mungkin berpotensi untuk hit stop loss terus naik juga bisa sih gitu. Jadi lebih baik untuk dihindari terlebih dahulu gitu. Ini untuk Kava ya, so far ada potensi lah, ini masih cukup masuk akal untuk target kenaikan seperti ini karena sempat turun juga, udah turun dari harga $1,1 sekarang di 0,3 dolar ya. Udah turun berapa tuh? 70%-an lebih. Jadi masih ada potensial. Untuk Kava, kemudian ada lagi Biko ya. Biko ini trennya juga bullish banget. Teknikal udah jelas ini bullish ya. Udah breakout juga, breakoutnya cantik banget untuk Biko. Potensial dia paling ya hit di sini. Kemudian dia lanjut naik lagi dengan potensial gain sekitar 13%-an. Ya, masih cukup masuk akal di sini ya. Ini ada area resisten sebelumnya. Paling sedikit berhati-hati di US election lagi ya. Kemudian ada lagi Sui. Nah, Sui ini juga punya potensial sebenarnya. Potensial Sui ini bakal bergerak di paling mentok di $2 ya. Karena itu adalah harga psikologis dan Sui udah mulai tidak ramai lagi karena memesnya balik lagi ke Solana ya, karena ada US election, ada MAGA, ada Trump, ada Harris, ada ya banyak meme token lainnya lah yang sedang ramai di jaringan Solana gitu. Kemudian ada lagi Doge ya, Doge ini masih sama, bahkan ya kalau aku melihat sih ini bakal ada sedikit koreksi sih, mungkin
koreksinya nggak terlalu dalam ya. Justru malah aku melihat nih malahan dibanding dengan yang lain, Doge itu jauh lebih kuat dibanding dengan beberapa token kayak Kava dan Sui ya. Doge lebih kuat sih. Kemudian ada lagi Epchain juga sama. Epchain ini ya paling nggak dia bakalan turun sedikit ya. Ini potensial aja sih. Jadi bukan pasti akan turun. Dengan area support di sini ya di 0,885, stop loss-nya di 0,853 gitu. Jadi agak berhati-hati dan TP-nya itu di 0,975. Karena di harga $1 itu juga harga psikologis ya. Belum tentu ke arah sana juga. Walaupun sempat pernah klaim sampai ke $1,5 ya. Jadi berarti ini udah turun 27% lah kurang lebih ya dari puncak. Ya 27% sih estimasi. Gitu. Nah, sekarang ke 5 koin berpotensi bearish ya. Ada Scroll. Scroll ini bearish banget ya. Bahkan tidak ada ciri-ciri dia tuh bakal rebound di sini. Justru makin hari makin buat lower low. Kenapa kok bisa seperti ini Scroll? Karena FUD yang sedang berlangsung ya. Ini sama kayak zamannya mungkin Starknet atau mungkin kayak Manta ya. Scroll ini adalah proyek layer 2. Jadi kena FUD dari komunitas karena ya tentu komunitasnya melihat bahwa Scroll ini tidak adil ya dalam membagi tokennya. Kalau lebih seperti itu sih. Ya, karena itu. Jadi karena banyak komunitas yang tidak suka dengan Scroll dan mereka cabut dari Scroll, ya udah mereka mulai ditinggalkan ya, sesimpel gitu. Jadi pada jualan tokennya. Itu. Jadi potensial untuk turun ke $0,54 ya di sini. Dengan potensial minus sekitar 10%. Kemudian ada lagi Oxtel apa namanya? OXT ya, OXT. Jadi ini potensial untuk turun juga karena sama sebenarnya seperti Scroll, trennya juga bearish banget. Ini udah jelas. Sini ada skema pump and dump. Nggak tahu siapa yang ngepump, siapa yang ngedam ya. Tapi pada dasarnya ini adalah distribusi. Maksudnya distribusi itu ya berarti semacam apa ya, jualan lah, mereka jualan gitu. Siapa yang jualan ya nggak tahu, bisa aja investor awal, bisa aja trader yang cut loss, bisa aja developer atau mungkin banyak hal lainnya ya, kita tidak ada yang tahu gitu. Kemudian ada Celestia. Nah ini juga potensial untuk turun karena token unlock-nya dia yang gede banget, walaupun memang belum ada ciri-ciri untuk dijual sebenarnya. Maksudnya dijual tuh dia kan ada token unlock berapa ya? 70% nih kalau nggak salah ya. $1 billion yang bakal di unlock, sedangkan market cap-nya itu $1,7 billion untuk Celestia. Tentu ini akan menjadi sebuah momen ngedam yang dalam harusnya ya. Nah, berkaca pada AIFO yang mungkin teman-teman tahu, AIFO itu juga ada rebranding ya dari token namanya Ribbon Finance jadi AIFO, dan ya orang yang punya Ribbon Finance bakalan bisa klaim 1:1 dengan AIFO sehingga apa market turun. Prediksiku AIFO dulu sampai ke harga $0,1 $0,2 sih sebenarnya. Itu aku analisa dari harga $1,1 AIFO ya. Karena memang ada token unlocks. Tidak mungkin mereka langsung jualan panjang tuh enggak, tapi mereka jualannya akan pelan-pelan ya, untuk menghindari adanya kepanikan pasar gitu. Sama kayak TIA, potensial untuk turun sih, sebenarnya tren masa depan turun. Ya ini untuk Celestia. Kemudian ada ZK ya, ZK Sing, di mana ini juga potensial untuk turun. Breakdown udah jelas di sini. Paling turun ke 0,112 ya di sini, masih cukup make sense untuk ZK bisa turun ke situ, cuma 6% aja, dan potensial apakah dia balik sih kayaknya bisa sih, paling mentok di 0,112 sini ya untuk retest gitu. Cuma aku lihat sih bakalan koreksi karena trennya rata-rata turun. Metis juga sama, di sini Metis potensial untuk turun juga. Udah breakdown, mungkin akan sedikit rebound ya, pullback sedikit,
ya lanjut turun lagi sih, karena emang trennya tuh turun ya. Nih bisa dilihat dari harga 142 sekarang sudah di $36 gitu. Jadi ya trennya semua altcoin bearish. Jadi itulah ya kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Pastikan Tokonot selalu gunakan dana dingin, jangan gunakan dana panas, apalagi di kondisi market seperti ini. Ya tidak, sebenarnya dari aku pribadi tidak menyarankan untuk trading di minggu ini. Kalau emang pintar trading di trading based on news, ya berdasarkan news, kalau pintar trading silakan. Cuma tidak semua bisa memahami sell on news ini tadi ya, atau trading on news. Oke, itu aja dari aku. Sampai jumpa di next Nyala Ngobras edisi selanjutnya. Bye bye guys.